Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi dengan Ustaz Taufik di dalam materi adab. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab di dalam menuntut ilmu. Tapi sebelum kita masuk materi, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman, ketahuilah bahwasanya adab-adab di dalam belajar sangat banyak sekali. Tentunya Ustaz tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan di dalam video yang durasinya sangat singkat ini. Ustadz mengambil beberapa poin saja yang menurut Ustadz penting kita lakukan. Mudah-mudahan ketika kita bisa mengamalkan yang sedikit ini, insya Allah berbuah manis ketika kita menuntut ilmu dengan adab. Allah SWT berikan kepahaman lebih kita di dalam belajar. Nah teman-teman, ada hal yang menarik. Kenapa sih sampai belajar saja ada adabnya? Ketahuilah ternyata di dalam belajar Islam itu ada salah satu kaidah yang berbunyi al-adab fauq al-ilm. Kedudukan adab itu berada di atas ilmu. Ini adab, ini ilmu. Allah lebih pandang adab daripada ilmu. Allah pandang ilmu, tapi Allah lebih pandang adab lagi. Atau al-adab qabla ilmu. Jadi ketika kita belajar itu, belajar adab terlebih dahulu baru belajar ilmu. Kenapa? Orang-orang Islam zaman dahulu sukses-sukses, teman-teman, hebat-hebat karena mereka belajar adab terlebih dahulu, belajar ilmu. Sehingga setiap ketika kita belajar, ketika kita belajar, kita sudah memiliki adab, maka setiap ilmu yang didapat itu berbuah akhlak yang sangat baik, berbuah perilaku yang baik. Berbeda ketika kita belajar ilmu tapi tidak diiringi adab, maka ilmu yang kita pelajari menambah ilmu kepada kita, tapi tidak menundukkan hati kita. Sehingga banyak kita temui semakin banyak orang yang pintar, tapi semakin pintar dia semakin sombong juga. Nah, salah satu contohnya sekarang teman-teman di Indonesia. Kenapa Indonesia sangat terpuruk sekali? Bukan karena di Indonesia tidak ada orang yang pintar, sangat banyak teman-teman, bahkan berlebih orang yang pintar. Tapi Indonesia sangat kekurangan orang-orang yang beradab, sangat kekurangan orang-orang yang berakhlak. Makanya dari itu di sekolah Bata ada pelajaran adab. Mudah-mudahan teman-teman nanti cikal bakal kemajuan Indonesia dan kemajuan umat Islam dimulai dari harus beradab terlebih dahulu. Nah teman-teman, adapun adab di dalam belajar yang Ustaz rangkum, yang pertama, belajar atau menuntut ilmu, adab yang pertama itu adalah harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga bagi ayah bunda yang menyekolahkan putra-putrinya juga sama. Ketika menyekolahkan putra-putrinya, niat yang pertama itu harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih sampai urusan niat diatur, teman-teman? Masya Allah, ternyata terlihat sederhana ketika kita belajar, tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di balik itu, teman-teman, ketahuilah ada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwasanya barang siapa yang belajar suatu ilmu, tapi yang diharapkannya bukan wajah Allah, yang diharapkannya bukan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru yang diharapkan karena harta dunia. Harta dunia itu bisa jadi jabatan, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi profesi. Apa ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam bahwasanya orang yang meniatkan belajar bukan karena Allah, maka dia tidak akan mencium wangi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi, teman-teman. Bagaimana kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau wangi surganya saja sudah Allah tidak izinkan? Jadi yuk kita perbaiki niat sama-sama, teman-teman. Dimulai dari rumah, kita niat selalu beribadah ini atau belajar ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga ayah bunda menyekolahkan putra-putrinya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti anaknya bisa jadi sukses, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, itu adalah buah daripada ikhtiar dan doa.
Lalu yang kedua, teman-teman, setiap belajar selalu beranggapan bahwasanya kita belum mengetahui ilmu atau kita masih kekurangan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu seperti air, teman-teman. Air hanya akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitupun juga ilmu. Ketika kita di kelas, guru sedang menyampaikan, sebisa mungkin kita mendengarkan, teman-teman. Seolah-olah kita belum memiliki ilmu, seolah-olah kita baru mengetahui ilmu tersebut, sekalipun kita sudah pernah mengetahuinya. Nah, itu adab juga, teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman lihat film-film, contoh misalkan film Umar, kenapa sih ketika halaqah pembelajaran para sahabat itu begitu khusyuk mendengarkan? Kenapa? Karena mereka selalu beranggapan bahwasanya mereka tuh selalu kekurangan ilmu. Tapi Masya Allahnya, mereka selalu merasa kekurangan ilmu, padahal ilmu mereka jauh lebih banyak daripada kita. Nah, sekarang kita merasa berilmu, padahal ilmu kita jauh di bawah mereka. Itu perbedaannya antara mereka dengan kita. Mereka tinggi adabnya, kita adabnya masih belajar, teman-teman. Jadi kita belajar, mudah-mudahan Allah mudahkan ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga, teman-teman, belajar sungguh-sungguh. Kenapa sih kita harus belajar sungguh-sungguh? Karena ketahuilah teman-teman bisa belajar di sekolah Abata, ada perjuangan di balik teman-teman bisa sekolah itu. Ada orang tua yang mencari nafkah, mengeluarkan keringat, bahkan sampai harus bertaruh nyawa bekerja demi teman-teman bisa sekolah di Abata. Jadi kalau sekalian teman-teman di sekolah belajar enak dengan kipas, dengan AC, ada orang tua kita di waktu yang sama, teman-teman, panas kepanasan, hujan kehujanan demi teman-teman bisa sekolah. Teman-teman enak, ada kipas angin, orang tua keringatan. Bahkan sampai Ustadz baru tahu ternyata banyak orang tua dari kita, teman-teman, yang profesinya sebagai ojek online. Coba kita bisa bayangkan di masa wabah seperti ini, orang tua kita mempertaruhkan nyawanya demi kita bisa bersekolah. Bayangkan, virus bisa di mana-mana. Orang tua kita memaksa egonya untuk keluar rumah, mempertaruhkan nyawa untuk keluarganya bisa makan, untuk anaknya bisa sekolah, bertemu dengan banyak orang. Membonceng orang yang tidak ketahui bahwasanya orang yang di belakang itu sehat atau tidak. Masya Allah. Lalu juga ada orang tua kita mungkin yang kerjanya mempertaruhkan nyawa, contoh petugas yang membetulkan kabel sutet. Bayangkan, sutet itu tingginya puluhan meter. Orang tua ridho, nyawanya tergadaikan demi kita bisa sekolah. Bisa jadi orang tua kita di perjalanan mempertaruhkan nyawanya. Bayangkan, ini Karawang, teman-teman. Lihat perjalanan di pagi hari. Pagi hari penuh jalan. Motor bersiliweran, mobil juga banyak. Orang tua kita bisa jadi ketika jalan, kesenggol dikit, bisa ketabrak. Hanya demi kita bisa sekolah. Hanya demi kita bisa lebih baik daripada orang tua. Jadi teman-teman belajar yuk. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak bercanda di sekolah. Jangan banyak bercanda di kelas. Kenapa? Setiap canda teman-teman itu melukai hati orang tua kita. Ada waktunya bercanda, ada waktunya serius. Ketika kita sedang belajar, kita serius. Ya. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, hormat dan patuh kepada guru sebagai penyampai ilmu. Kenapa? Tidak ada profesi nabi ataupun tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi teman-teman, tugas kenabian menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan diteruskan oleh guru-guru. Jadi memang guru-guru adalah salah satu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut kita melukai hati seorang guru. Karena ketika teman-teman melukai hati guru, berarti juga teman-teman melukai hatinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman menyayangi guru, insya Allah Allah pun akan sayang kepada teman-teman. Yuk kita patuhi guru-guru kita. Apapun yang guru kita minta, kita ikuti selama apa yang guru-guru kita minta itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tidak hanya apa yang dianjurkan di dalam menuntut ilmu, ada juga beberapa perkara atau beberapa perilaku yang kita lakukan ketika menuntut ilmu Allah itu tidak suka. Ataupun Rasulullah juga sama, tidak suka. Apa saja itu? Pertama, niat belajar atau menuntut ilmu karena bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tidak patuh kepada orang tua dan guru.
Bayangkan, orang tua sudah susah payah mencari nafkah agar kita bisa sekolah, guru-guru sudah susah payah belajar agar bisa besok di kemudian hari mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, tapi kitanya tidak patuh kepada guru, kitanya tidak patuh kepada orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memahamkan ilmu kepada kita? Kita itu makhluk yang lemah, teman-teman. Kita itu tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Allah beritahu. Yang punya ilmu adalah Allah, kita bisa paham juga karena Allah. Lalu yang ketiga, teman-teman, tidak sungguh-sungguh mendengarkan materi ketika di dalam pembelajaran, ketika di kelas. Jangan sampai ketika guru menyampaikan kita tidak serius, bahkan terkadang bercanda. Tidak hanya kita yang kesulitan mencerna ilmu, teman-teman kita pun jadi terganggu, teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi ya. Nah, apa sih teman-teman hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatur Islam sampai sedetail kita di dalam belajar? Hikmah yang pertama, teman-teman, ketika kita beradab atau ketika kita belajar adab, maka semakin berilmu seseorang akan semakin alat perbuatannya. Kenapa? Karena diimbangi dengan adab. Berbeda dengan orang yang hanya belajar ilmu saja, semakin tinggi ilmunya, semakin sombong dia di hadapan orang yang lain. Nah, kita tidak. Semakin banyak ilmu, semakin rendah hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai orang yang paling berilmu, tapi menjadi orang yang paling lembut hatinya. Karena Rasulullah SAW adalah sebaik-baik adab, sebaik-baik contoh akhlak. Lalu yang kedua, hikmahnya adalah semakin berilmu seseorang tidak menjadikan dia sombong akan ilmunya. Sekarang kan banyak tuh orang-orang sombong karena ilmunya. Nah, kita jangan sampai, teman-teman ya. Kita anak Abata harus menjadi orang yang berilmu tapi tetap rendah hati. Kita anak-anak Abata harus menjadi orang yang berilmu tapi tetap baik terhadap sesama. Kita harus bermanfaat banyak kepada umat, kita harus bermanfaat banyak kepada negara, dan kita harus bermanfaat banyak untuk agama. Yang ketiga, yang terakhir, yang besar rangkup, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi pula rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin tinggi ilmu kita, semakin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa menaikkan harkat martabat Islam. Karena dengan ilmu kita bisa bermanfaat banyak untuk orang lain. Nah, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita petik daripada adab menuntut ilmu ini, teman-teman. Tapi Masya Allah, karena keterbatasan ilmu kita dan juga keterbatasan durasi video waktu pembelajaran ini, maka hanya sedikit dari lautan ilmu yang bisa Ustadz sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini tugas Ustadz ya, kita sedikit demi sedikit terapkan, kita terapkan dan jadikan budaya kita di dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan kekuatan agar kita bisa melaksanakan menjadi kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.